Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita melaksanakan ibadah pelkat PKB di rumah kita masing-masing. Hal ini karena kita bersama mengikuti anjuran pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Oleh karena itu, kiranya ibadah kita ini tidak mengurangi kekhususan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, tetapi justru semakin menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi pergumulan kita yang melanda dunia ini, termasuk negara kita. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Bernyanyi dari Kidung Jaman Paras 24 ayat 1, indahnya saat Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang kami terima hingga saat ini. Bersama dengan seluruh umat-Mu, Pelkat PKB Samudra Sumut Aceh yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Kami menundukkan kepala dan hati kami, supaya mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami, dan layaklah kami Tuhan, sehingga kami kudus di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau boleh hadir bersama dengan kami dalam ibadah saat ini. Berkati kami dan sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca serta berbalasan Mazmur 54 ayat 3-9 demikian. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaan-Mu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bagi menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuh-Mu. Mari kita bernyanyi dari Kitab Mazmur 61 ayat 1-2. Tuhan antarkanlah kehendak. Amin.
Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Mari kita sama-sama berdiri untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan yang dibacakan dari Esra pada pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun sesuai dengan yang ada tertulis dan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan, yakni setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran yang tetap, juga korban bakaran pada bulan baru dan pada setiap hari raya yang kudus bagi Tuhan. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Shalom Bapak-Bapak yang ada di Pelosok Aceh, baik yang ada di tempat ini ataupun mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Kita pernah mendengar atau mungkin juga kita pernah mengikuti ada tradisi atau kebiasaan daerah-daerah tertentu yang melaksanakan ucapan syukur atas hasil panen. Kalau tidak salah di Tanah Batak itu ada yang dikenal dengan Sipahalim, syukur kepada Sang Pencipta. Dan juga di Tanah Karo itu dikenal dengan Pesta Kerja Tahun. Itu juga merupakan syukur atas panen yang sudah mereka dapatkan. Demikian juga di kehidupan masyarakat Minahasa. Ada yang disebut dengan pengucapan, yang awalnya memang itu dalam bentuk syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang sudah didapatkan. Bahkan sampai sekarang, misalnya di daerah Minahasa, di tempat asal saya itu, tradisi atau kebiasaan ini bahkan tetap dilakukan pada setiap tahun dan juga menjadi sarana di dalam mengumpulkan dana, dan dana tersebut akan disumbangkan baik itu di dalam pembangunan gereja ataupun di dalam mendukung pelayanan gereja yang dilakukan. Kita lihat kalau mungkin zaman dulu atau di daerah-daerah yang masih di pedalaman, mereka akan membawa hasil panen mereka, hasil yang terbaik untuk disumbangkan di gereja. Kalau sekarang ya, ada berbagai macam bentuk yang dilakukan, baik itu berupa pasar ataupun menjual hasil panen, dan hasil yang didapatkan itu yang disumbangkan ke gereja. Nah, di dalam rangkaian dengan perenungan kita saat ini, bagaimana orang Israel di dalam menjalani tanggung jawab mereka setelah kembalinya
mereka dari pembuangan. Mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab untuk menopang pembangunan bait Allah. Maka secara rutin mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bacaan saat ini dikatakan sebagai rasa syukur yang awalnya atas panen yang mereka terima, yang biasanya mereka rayakan itu selama 7 hari pada bulan pertama, yang diperkirakan itu sekitar di bulan September atau Oktober. Perayaan ini disebut dengan Sukkot, yang tentunya kembali dalam tujuan ketika bagaimana umat merasa bersyukur atas pertolongan Tuhan saat mereka ada di padang gurun, saat mereka bisa diizinkan untuk kembali dari tanah pembuangan, untuk kembali mereka menempati dan ada di tanah atau tempat asal mereka. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, dengan apa yang dilakukan oleh umat, di situ menandakan bahwa umat tetap berupaya untuk melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, dan di dalam menjalankan tanggung jawab tugas itu, pertama-tama mereka kembali membangun, menghidupkan kembali hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama. Sebab kita tahu bahwa pekerjaan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Butuh kerjasama, butuh kepedulian antara satu dengan yang lain, sehingga pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mari melalui firman Tuhan pada saat hari ini kita kembali diingatkan bahwa di dalam kondisi apapun juga kita punya tanggung jawab untuk senantiasa melihat bahwa kehidupan yang kita jalani, kita dititipkan, kita dipercayakan untuk dapat menopang setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala tugas pelayanan di tempat atau jemaat kita masing-masing. Sebagai bapak-bapak Tuhan, mari kita membawa kehidupan keluarga kita, membawa kehidupan persekutuan kita untuk tetap giat dan bersinergi untuk menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak-bapak, mari kita mengangkat pujian. Kita Bakti 62 bait 1, siapa yang berpegang. Di dunia mulia
bahkan dapat mempersembahkan kehidupan kami untuk menjalankan tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam tanggung jawab kami sebagai bapak-bapak, sebagai kepala keluarga, ketika kami juga harus bekerja mencari nafkah. Tuhan berkati sehingga melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan ada berkat-berkat yang boleh kami alami. Khususnya kami mendoakan untuk bapak-bapak yang lain yang tidak dapat mengikuti ibadah pada saat hari ini, mereka yang masih menjalankan tugas tanggung jawab, bahkan mereka yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, Tuhan sertai akan seluruh pengobatan yang dilakukan sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang tentunya tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh, ke-14 jemaat, bahkan di pos-pos pelayanan yang ada. Tuhan senantiasa sertai seluruh pelayanan dan kesaksian yang dilakukan, bahkan seluruh pelayan-pelayan, para pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi yang ada. Biarlah ya Tuhan kami tetap bersatu hati, kami tetap bergandeng tangan menjalankan tugas pelayanan di tengah jemaat kami masing-masing. Bahkan juga kami tetap mendoakan untuk persiapan-persiapan rencana penyusunan program dan anggaran untuk tahun 2021-2022. Tuhan sertai sehingga setiap program yang kami lakukan secara khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat menjalaninya, bahkan ketika kami juga harus menyesuaikan dengan kondisi-kondisi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan pemerintah kami dalam tugas tanggung jawab mereka, secara khususnya pada saat ini untuk mensosialisasikan bahkan juga melaksanakan vaksinasi virus COVID-19. Biarlah ya Tuhan segala rencana apa yang dilakukan oleh pemerintah kami di dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19, Tuhan sertai secara khususnya di dalam pendistribusian vaksin di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Terima kasih ya Allah Bapa, kami juga tetap mendoakan untuk tugas pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat kami, bahkan di dalam program BP Mupel Sumut Aceh khususnya untuk diakonia reformatif transformatif. Biarlah Tuhan dengan kepedulian ini kami sama-sama terpanggil untuk ikut melaksanakan program yang akan dilakukan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami menyerahkan akan para dokter, perawat medis, relawan, bahkan mereka yang ada di garda terdepan di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya. Dengar firman-Nya. 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau akan memuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bernyanyi dari 3 Bakti 84 ayat 1 sampai 2. Ini adalah ungkapan syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Saat ini kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita mengangkat pujian PKJ 264, apalah arti ibadah. Apa
sukacita dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus memenuhi kehidupan kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat, horas.